kita berikan yang sepenuh hati tersebut. Gitu. Benar-benar. Fer, itu sebagai MC lu paling event paling besar atau paling ya big event lah apa sih? Event apa sih? Aha. Nah, Nah, ngomong ya, MC pun juga pasti nggak bisa pisah dari rundown. ya pasti, pasti. Lu terlibat nggak sih di rundown? Apa mungkin pernah nemuin rundown yang lu nggak demen lagi, tapi mau nggak mau harus show must go on. Ini gara-gara luar biasa. Waduh. Ngeri, ngeri. Ya, jadi gini, brother, gue tuh sama adik gue itu kan, ya istilahnya kita hidup grow up together lah ya di Bandung sama lah ya, sama-sama tukang lucu, orang Sunda kan lucu-lucu lah ya, Ya. sense of humornya lucu, terus apa namanya, demen bercanda lah gitu kan, Ya. gitu. Nah, tapi ketika dalam dunia entertainment kita kayak bagi pos nih, Oke. bagi pasar. Ya. Kalau dia pasarnya kan lucu-lucuan yang lu bilang tadi, wah jeprut lah, pecah lah, apa segala macam. Emang. Nah kalau gue Aha. tuh lebih kayak ke serius, yang lebih Oke. bener gitu loh kesannya gitu. Ya, ya, Nah, ya. event-event yang ya bisa dikatakan cukup besar adalah contoh yang paling simpel, misalnya gue pernah host untuk acara memecahkan rekor poco-poco 60.000 orang tuh dari Semanggi sampai ke Monas. Oh Ada iya, RI 1 pernah tuh kayak Pak 3-4 Jokowi. tahun yang lalu ya. Kapan sih itu? Iya, betul, Ah, ah, betul. ah, ah, Ya, ah. pokoknya mah itu sampai heboh lah gitu loh. Aha. Itu. Terus kemudian mostly sih kebanyakan yang gue cukup bangga adalah apa? Host untuk acara misalnya kayak seminar internasional. Oh. Misalnya dari seluruh dunia tuh ada kumpul di Bali, kumpul profesi apapun itu sering. Alhamdulillah nggak sekali dua kali. Oke. Full English, alhamdulillah gue bisa bahasa Inggris lancar segala macam. Nah, gue tuh memandu itu gitu. Jadi untuk gue tuh satu apa ya? Satu kebanggaan gitu. Terus kayak gue ada satu klien yang udah ya istilahnya udah langganan lah ya untuk berapa kali dia buat kayak semacam apa conference. Ya. Itu menghadirkan dari tokoh-tokoh dunia di dunia IT lah, dari Google, dari Yahoo, dari 88 Rising tuh si Rich Brian segala macam itu. Aha. Nah, untuk gue itu satu kebanggaan. Kebanggaan dalam artian gila ya, gue ada di sini gitu kan, dengan orang-orang hebat tersebut. Nah, baru kayak kemarin ini ada tentang misalnya sekarang yang lagi heboh itu artificial intelligence gitu. Mereka buat satu conference, kumpulin semuanya segala macam, pakar-pakar apa segala macam. Nah, akhirnya kan gue banyak belajar juga. Yang kosong, kemudian diisilah dengan event tersebut, tapi nggak sampai penuh. Nah, itu adalah MC. Jadi, lu ngomong sama ngomong sama MC itu ngomong apapun, dia nyambung. Ngomong kedokteran, ngomong IT, ngomong agama, ngomong ekonomi, ngomong apapun semuanya. Gue bisa jabanin. Nah, beda sama orang yang profesinya mungkin contohnya, maaf ya nih, dokter misalnya. Dia jago, tapi dia hanya satu gelas itu aja yang besar, tapi dia penuh banget. Full. Lu ujung ke ujung penyakit apapun dia tahu semua gitu. Tapi ditanya soal misalnya, lu tahu nggak vokalis Duran-Duran siapa? Nah, siapa ya? Istilahnya kayak gitu. Istilahnya gitu. Nah, kalau gue tahu semua, tapi kalau ditanya sejarah Duran-Duran sih gue nggak terlalu tahu juga. Tapi gue tahu lah minimal. Sekarang apa yang lagi in? Oh, Blackpink. Oh, Blackpink udah lewat nih. Sekarang ada yang baru apa? Red Velvet kayak apa segala macam. Gue tahu. Ada festival apa yang musik yang baru? We The Fest kemarin baru ini. Oh, gue tahu. Penampilan siapa? Gue nggak tahu gitu. Tapi jadi kayak gitu. Kita harus update. Harus update ya. Nah, harus update, apalagi sekarang ya sebetulnya gini, bukan hanya sebagai karena MC aja, tapi sebagai insan manusia, kita tuh harus updated ya. Handphone ada di depan mata, atau di YouTube juga kan banyak video-videonya. Pertanyaannya, video mana yang lu tonton? Itu aja kan sebetulnya. Iya juga sih. Pernah nemu kecelakaan nggak sih lu di dalam satu event? Waduh,
Sebaiknya sih tidak ya, tapi Mic-nya ya mati betul. mungkin, Itu udah tiba-tiba kalau heelsnya mic-nya mati patah pernah. mungkin. Gue pakai heels tapi heelsnya di depan kaki gimana tuh? Haknya di depan. Itu nggak pernah accident. Pernah dong, Oh ya, namanya udah ini berpuluh-puluh tahun. Jadi pernah ada di satu hotel besar di Jakarta, tiba-tiba lampu mati itu satu ruangan gelap itu, tiba-tiba langsung pakai lampu apa sih emergency ya namanya ya. emergency ya. Gue lagi awarding segala macam, tok mati. Ya udah, disitulah diuji mental dari seorang MC. Apa ya istilahnya? Ya istilahnya kalibernya lah istilahnya gitu. Nah di situ Ah, gue diem aja gitu. Terus gue langsung teriaknya, mau lanjut gak? Ya lanjut, tunggu ya, siap. Udah mereka juga ngerti, bukan yang kayak ngelemparin, kayak penonton yang rusuh enggak gitu. Ya itu makanya gue bilang karena kebetulan audiens gue itu mostly orang-orang yang dalam tanda kutip lebih zen, lebih kalem, lebih mengerti gitu. Beda yang mungkin yang event yang lebih seru-seruan, urak-urakan gitu beda ya gitu. Itu oh, suka mhm. kadang-kadang juga pernah misalnya menyebutkan nama misalnya singkatan nih misalnya H Ada gelar misalnya depannya. ya ya ada H misalnya H titik Ari, menurut lo apa? Menurut lo kan Haji Ari kan, Ya, padahal namanya Hendrikus Ari. nah lo pernah Kayak gitu temuin kan. kayak Nah gitu? ya kayak gitu-gitu sih banyak, tapi gue tuh selalu cek and recheck sebelum Langsung gue naik koreksi ke atas lagi panggung. afternya. Ya pasti. Misalnya Oke. kayak gini, lu harus menyapa nih, um, Bapak Henry udah pasti dong. Tapi kalau ada namanya depannya nggak ada bapak atau ibu, tapi ada namanya Tri, Dwi, Eka, itu nama siapa? Itu kan nama kalau gue bilang bisa nama cewek, bisa nama cowok dong. Ya, Nah, makanya harus ditanyain dulu, gitu. Makanya nggak ada tuh yang namanya kita apa ya tanpa persiapan tuh nggak ada. Semua itu terkonsep. Kalau menurut gue ya, mhm. terkonsep, persiapan, baru nanti apa ya istilahnya performance-nya itu harus lebih bebas kesannya, tapi natural. Makanya kalau si siapa Bruce Lee bilang ya, jagoan kita itu Bruce Lee bilang gini, lebih baik melatih satu jurus 1.000 kali Ya, daripada melatih jurus 1.000 jurus masing-masing 1 kali. ya, Nah, gue itu selalu melatih misalnya pembukaan atau opening itu tuh harus ya. dilatih yang mantap banget gitu. Karena opening itu adalah kalau gue bilang sih tiket tolnya lah. Kalau udah bisa masuk, orang udah Mhm. suka, orang udah berpihak sama kita, orang udah. Karena apa? Awal-awal gue MC, gue tuh selalu kerjanya ngintip sama panggung dari panggung tuh. Ya gimana tuh ya? Waduh, ada yang ini. Waduh, ada Pak itu. Waduh, ada ini. Waduh, waduh, Oh, waduh. tamu-tamu pentingnya lah ya. Waduh, itu ngeri banget itu. Kalau sekarang gue udah Bismillah aja, udahlah, enggak lah, tenang aja lah. Yang penting gue sekarang ini, sekarang itu. Bahkan ketika tampil di atas panggung pun gue bisa langsung menatap semua istilahnya. Ah, oke. Ya, betul. Jadi gini, kalau di Jakarta terutama udah sangat profesional sekali. Ya, Ada yang buat rundown, ya, ada yang ngasih mic, ada ya. yang apapun lah segala macam lah istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang mostly rundown udah dikasih di depan mata dalam berupa cue card. Jadi nanti ketika pas kita technical meeting udah dijelasin Mas Feli nanti ini, Mas Feli itu, nanti Mas Feli closingnya di sini segala macam udah tau lah gitu kan. Nah, tapi ada juga yang orang memilih klien-klien itu bilang, Fair, rata-rata gue kenal gitu ya, Fair bantuin gue, ini gue nggak pakai IO loh, lu bantuin ya, lu buatin rundown, lu buatin script, lu buatin segala macem biar seru. Ya udah, itu gue jabanin, gue cari orang audio sound system, gue cari pemain keyboardnya, gue cari ushernya segala macem, nggak Ah, sekali ah, dua ah, kali ah. itu brother gitu. Terus gue buat skripnya segala macem, gue pimpin GR-nya segala macem, nggak apa-apa, Berarti hitung-hitung. merangkap lo ya berarti ya. Ya, ya iya, gue tuh hitung itu gue belajar, gue kan senang belajar. Oh gini caranya, oh gitu gitu. Brother, gue kan ya misalnya taruhlah gue pernah juga ya istilahnya event di rumah ibadah yang lain, Oke, ngerti nggak? Bukan hanya di masjid aja. Dalam ya, artian itu kan di skupnya profesional, ya, constraint-nya profesional, nggak ada yang paham. berbau agama, nggak ada peribadatan, nggak ada. Tapi Ya, lebih kepada mungkin oh iya dia ada resepsi segala macam. ya. Tapi gue juga ada penggunaan ada kalimat, ada idiom, ada pengertian dan segala macam. Dan mereka merasa nyaman aja, nggak apa-apa gitu. Jadi ya kalau gue bilang gue harus versatile, gue harus cukup fleksibel
Ya. Oke. Nah, terus semua lu perform pasti butuh wardrobe dong. Pasti. Lu pakai desainer khusus atau dari si yang punya event atau dari lu sendiri atau gimana? Macam-macam. Kalau misalnya kayak contohnya paling standar simpel adalah apa? Ini jasnya apa namanya? Dress code-nya apa nih? Oh, Ya, formal misalnya. Oh ya ya. udah, mau pakai apa? Mau pakai bow tie atau mau pakai slim tie, misal apapun itu jas apa namanya? Dasi tipis segala macam Mhm, apapun. mhm. Gue ada semuanya. Nah, biasanya kayak kemarin nih gue Mas Feli ada yang apa smart casual nggak gitu lah. Nah, gue kirimin tuh fotonya ada 6 varian bahkan biasanya satu Aha. dua sih. Tapi gue kemarin karena ini temen gue kliennya, gue kasih tek ada 6 biji, dia pilihin ini udah. Tapi ada juga ketika ini, Mas ini tematik banget nih, temanya tentang pesawat terbang misalnya. Gue jadi pilot. Mas ini temanya tentang Hollywood, gue jadi kayak kemarin itu apa ya? Greatest Show on Earth yang si Hugh Jackman itu misalnya gitu. Oke. Nah, terus ada yang superhero. Nah, gue jadi apa, jadi apa. Jadi ya tergantung. Nah, biasanya alhamdulillahnya ada budgetnya dari mereka. Jadi gue hanya tinggal apa namanya sewa, nanti mereka bayarin gitu. Oke. Biasa sih gitu. Gimana Termasuk kalau misalnya misalnya kayak, event itu ada termasuk ada misal, produk sponsor, sementara lu cuma di angkanya sebagai MC. Terima nggak sih lu? kalau produk sponsor biasanya gini ya, mereka itu biasanya yang gue tahu dia nggak akan nyuruh kita build in untuk kayak, halo, saya menggunakan ini, silakan Oh, pakai ini, hanya sekedar enggak, pakai doang. pakai aja nggak apa-apa. Gue tuh nggak terlalu apa kebetulan ya gue tuh kan nggak pakai manajemen ya, jadi gue itu bisa dikatakan lebih, kalau istilah orang bilang lebih cincai sebetulnya gitu, lebih cincai. Meskipun kalau mungkin pakai manajemen bisa dapat cost lagi dari situ ya, dapat Ya. dapat cuan lagi gitu ya gitu. Mhm. Tapi ya kayak kayak tiba-tiba lu bilang Fer, nanti kita apa namanya kita Lu pakai podcast baju kayak gini, desainer lu A pakai ya kaos gitu kan? Ah. darinya yaudah. Paling nanti gue bilang, ini presenter dari desainer A nih, apa segala macam bisa. Atau hanya cuma tulisan aja bisa. Nggak apa-apa sih. Dan gue tuh sangat sangat welcome gitu. Cuman beberapa klien yang existing itu gue harus tahu dulu. Oh misalnya gue produk susu, gue udah ada yang mesra sama gue lah istilahnya ya. Udah tahunan, gue nggak akan mengkhianati dia. Oh produk misalnya skin center, gue udah ada kontrak sama dia, gue nggak. Jadi gue cek dulu nih apa produknya, build ini apa. Oh yaudah, oke ayo. Oh. Oh makanan, oh iya, oh untuk gym ada ini, ada produknya ini. Nah gue udah tahu, udah ada beberapa lah istilahnya gitu. Nih, lu Mhm. nih kayaknya nih, lu kan kalau nggak salah ada kuliner nih, Ya. masakan Padang. Fair, tega banget lu kemarin misalnya built in makanan Padang dari toko sebelah nih, saingan gua lo gitu. Iya brother, sorry ya. Kan gua nggak gitu. Gua pasti akan bilang, Om Henry, gua ditawarin nih makan Padang sebelah sini, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, santai udah. Atau jangan Fair, lu kan nama gua Fair. Oh ya udah siap. Gitu. Oh, Jadi oke. yang masuk akal aja sih kalau gue bilang begitu. Terus ngomong ngomong yang produk desainer tadi, si desainernya dia harus ngomong ke lu atau cukup dengan si yang punya produk, yang punya event aja? Biasanya sih kita akan ketemu akhirnya. Mas Ferdi untuk event ini kan cukup besar nih, datang dari Asia semua segala macam. Nah dari Indonesia kita pilih si desainernya si A nih misalnya gitu. Nanti Mas Ferdi fitting ya di sana ya. Kita ketemu, nanti dia yang badan gue segede King Kong gini kan, sama dia dicopot-copotin kan di apa, nanti digedein lagi ya Mas. Oh yaudah, akhirnya udah enak. Bahkan kadang-kadang Mas Ferdi besok kalau ada event aku sponsorin, oh alhamdulillah gue bilang gitu kan. Sponsorin kadang-kadang gue pakai doang gratis atau gue pakai dan gue ambil bajunya. Ambil aja silakan Mas Fer. Oh alhamdulillah gitu. Oke. Jadi jadi semua itu ada pilihan. Kalau pakai manajemen gimana, kalau nggak pakai manajemen gimana. Itu ada konsekuensinya pasti. Gitu. Kenapa sih lu nggak mau pakai manajemen? Pasti lu akan lebih Um, sibuk mungkin ya. bukan, gue tuh ya itu gue bilang tuh gue tuh orang rada unik ya. Jadi kayak apa ya istilahnya, punya punya ini sendiri gitu, punya arah sendiri gitu. Kadang-kadang kalau pakai manajemen kan kayak misalnya lu jadi manajer gue nih, Fer, nanti lu kita masuk ke dunia yang ini ya, misalnya yang perbankan nih misalnya, which is gue nggak terlalu ngerti gitu. Nah lu harus jadi image-nya adalah perbankan. Gue bilang, kayaknya enggak deh, gue mau gini aja deh. Gitu. Nah, gue tuh pernah kayak gitu tuh. Jadi kayaknya, waduh,
kayaknya gue harus lebih independen nih kayaknya gitu. Tapi gue bukan berarti anti manajemen. Gue punya teman-teman yang manajemen. Ya istilahnya mereka jadi kayak jualin gue juga. Ini kayak lu nih misalnya Om Henry nih, Fair. Ada job nih Fair gitu ya. Ada job nih, gue cut segini ya komisi ya, berapa persen apa segala macam. Oh ya siap Om. Nanti nanti gue ya istilahnya gue transfer segala macam. Nih jagain titip ya klien gue ya. Oh siap. Ini wedding apa? Oh nanti ada acara kayak kemarin tuh yang lu tanyakan ke gue. Ya. Nanti di Balai Sarbini ini, oh siap, yaudah nggak apa-apa, oke, gitu. Jadi gue sih welcome aja, gue sangat-sangat welcome sekali, terutama untuk cuan. Oke. Ngomong cuan lagi, lu setiap event beda tarif atau gue jadi bocorin, ada presenter yang pernah ngobrol juga di YouTube gue. Ya. Ferdi Hasan lah tepatnya. Apapun event, Ferdi tarifnya segitu. Mau Jokowi sekalipun yang manggil, angkanya segitu. Nah, lu sendiri gimana? Kalau gue gini, ada harga dasar istilahnya kan kayak lu kalau buat nasi goreng gitu ya. Nah ini di buku gue ceritain ada namanya job value dan job tasking. Keren kan, gue pintar banget kan. Job value dan job tasking. Oh, job tasking, oke. Nah, kita mulai dari job tasking dulu. Job tasking adalah apa? Job tasking adalah tugasnya ngapain. Oke? Nah, sekarang ada dua kasus yang berbeda untuk job tasking. Pertama, Mas Ferli, ini ada lurah Menteng Dalam nih mau ulang tahun, bilang gitu. Anaknya, ya, lu ke sono dah, gitu kan. Udah gue ke sana. Tugasnya adalah apa? Anaknya tiup lilin, difoto, udah, gitu kan. Pulang deh tuh ke gue datang, udah. Nah, bayarnya berapa? 250.000. Mantap, udah. Itu namanya job tasking. Tugasnya adalah itu. Oke. Nah, tapi tiba-tiba satu lagi. Gue kasih harga 250.000 nggak apa-apa lah. Itu teman gue juga kok misalnya gitu. Nah, satu lagi adalah namanya apa? Job value. Taskingnya sama. Mas Ferli, ini ada anak ulang tahun, niup lilin, terus foto sama keluarganya sama eyangnya. Tapi ini anak misalnya apa? Pejabat atau konglomerat, artis, apapun segala macam. Terus Mas Ferli mau minta berapa? Saya minta 12 juta. Gitu. Apa bedanya? Yang satu, gue datang ke sana, kumpul, mungkin ada berapa? 20 orang, satu keluarga, kumpul, happy, tepuk tangan, udah itu gue pulang. Ya kan? Udah beres, 250.000 gue dapet, udahlah gitu loh. Misal contoh ini ke contoh ya semua ya. Supaya jelas. Nah, satu lagi adalah job value. Gue tuh harus, karena ini anaknya pejabat, orang misalnya, bisa contoh lagi ya, nomor 1 di negeri ini misalnya. Nah, gue harus ikutan dengan pas pampres, gue harus dengan protokol istana, harus ada GR, penampilan harus bla bla bla. Iya, gue harus di kemarin itu antigen apa, waduh ribet banget gitu. Gue harus pakai bajunya ini itu segala macam, dites wawancara bla bla segala macam. Akhirnya di taskingnya sama. Anak tiup lilin, foto keluarga, udah, gue pulang. Ini ada value-nya. Tapi value-nya beda. Karena apa? Resiko. Orang value dari orang tersebut. Job taskingnya sama. Gue minta 12 juta, ya udahlah. Gila lu, cuman 15 menit sampai 30 menit doang lu 12 juta. Iya, tapi lu lihat dong, gue ngapain di situ? Sama siapa? Eventnya selevel apa? Itu yang gue bilang. Gitu. Jadi gue tuh menemukan itu semua itu dari cara pemikiran. Gue tuh orang yang senang mikir kan. Jadi gue tuh tidak pernah melewatkan satu kejadian tanpa gue mikir. Nah, ini yang ya gue nggak bilang yang keren dari gue ya, tapi dalam artian gini, challenge dalam membuat buku adalah apa? Bagaimana seluruh perjalanan karir gue itu gue buat sebuah metode, gue buat sebuah pemikiran, gue buat sebuah istilahnya resep lah istilahnya gitu, ya kan? Kayak misalnya contohnya nih, Om Henry ini jago buat martabak, udah 20 tahun buat martabak, sukses kemana segala macam, ada 1000 cabang seluruh Indonesia. Tiba ada bilang si Gramedia bilang, Mas Henry buat dong resepnya buat perjalanan buku dan segala macam. Yang penting buat resepnya deh. Gitu. Resepnya apa ya? Gue biasanya cemplungin doang ini segala macam. Ternyata enggak. Lu bisa buat yang namanya 1, 2, 3.
misalnya 1 jumput garam, 2 telur, dan 3 siung bawang misalnya gitu. Dan itu selalu dipasang ke semuanya gitu. Nah, 1, 2, 3 itu adalah harga yang mahal di mana lu bisa membuat satu resep dalam satu ilmu lu. Ya. Nah, yang gue lakukan adalah selama ini adalah apa? Gue membuat semua pengalaman gue itu menjadi sebuah metodologi ilmu. Gitu. Oke. Keren kan? Lebih apa ya? Detail bikin ya, lebih. Ya, contoh nih yang gue ajarin. Sorry ya, lu bukan murid tapi gue sharing aja ya. Oke. Kalau diajarin. Ini kan ada layar nih. Ya. Nah, gue selalu bilang bahwa layar itu ada namanya diagonal X gitu ya. Ya. Tempatkan wajah Anda di tengah. Ya. Minimal si dahunya atau rahangnya. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi namanya kalau di broadcast adalah medium close up. Ya. Jadi supaya orang juga melihatnya enak dan segala macam. Gue bisa di sini boleh nggak? Boleh. Hak gue. Emang kenapa kagak gitu? Atau gue di sini. Atau gue di sini boleh nggak? Boleh. Ya. Atau lu lihat gue gini badannya nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini demi kenyamanan, demi kebenaran adat namanya teknik. Nah, teknik itulah yang gue sharing kepada peserta latihan gue itu. Gitu. Jadi ada kayak imajiner, diagonal imajiner. Tempatkan gue di sini. Ada yang namanya headroom. Headroom itu adalah ruang kepala gitu ya. Kalau lu lihat gue sekarang gimana? Gue di screen tengah kalau dong. Lu mah kan udah YouTube handal. Gue nggak berani komentar apa-apa. Lu udah. Ya udah bagus lah pokoknya, Mbak ya. Asal mukanya jangan hilang ya. Ya siap. Pokoknya you know what to do lah. Kalau gue tuh kan mengajarkan yang benar dulu gitu kan. Merdunya seperti apa. Nanti kalau di lapangan kan orang bisa improvise namanya. Iya sih. Terus dengan segitu banyak job, lu pernah ini nggak sih? Kalau zaman dulu gue ngobrol dengan beberapa penyanyi, film dan lain-lain, nggak dibayar, mungkin IO-nya kabur, duitnya nggak dibayar, hotelnya nggak dibayar. Pernah nemuin nggak sih lu?